Sampurasun saudara. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan membahas kasusnya Ferdy Sambo yang begitu viral di mata masyarakat. Ini cambuk bagi kepolisian untuk menangani dan transparan di dalam menangani kasus ini. Kalau enggak, kepercayaan masyarakat akan menjadi luntur terhadap kepolisian. Itu pesan saya bagi polisi, terutama bagi Bapak Kapolri. Benar-benar harus transparan menangani kasus ini. Karena apa? Kalau enggak, kepercayaan masyarakat itu luntur sama sekali. Sedangkan kepolisian menjadi ujung tombak atau penegak hukum bagi masyarakat. Apa jadinya kalau kepercayaan masyarakat sudah hilang kepada kepolisian? Saya sebagai pengacara sangat menyayangkan sekali kasus ini begitu meluas, melebar, kayak drama saja. Kalau memang semuanya itu ditangani dengan baik, pasti semuanya nggak akan jadi begini. Udah berapa lama kasus ini berjalan? Kayak sandiwara. Karena apa? Ada backing-backingan. Nah, backingan itu yang harus dihindari. Ini PR bagi kepolisian. Tunjukkan jati dirimu sebagai polisi dan penegak hukum. Masyarakat luas sangat sekarang ini mencermati kasus ini. Mereka sudah apatis. Udah mandang kepolisian itu udah jelek. Nah, ini saatnya untuk mengubah persepsi itu menjadi baik. Jangan sampai masyarakat luas itu berpandangan negatif terus kepada polisi. Saran saya sebagai Bapak Kapolri, tunjukkan jati dirimu untuk menangani kasus ini dengan transparan dan jelas. Agar apa? Agar semuanya bisa berjalan dengan baik, pandangan masyarakat menjadi positif. Di kepolisian bawah juga begitu. Sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus yang benar-benar menjatuhkan kepolisian. Banyak laporan ke kepolisian, tapi tidak ditangani dengan baik-baik. Banyak terjadi pula ada laporan ke kepolisian, dari kepolisian mendatangi yang berkasus, dimintai uang biasanya. Apakah itu baik? Saya sebagai pengacara juga heran, mengapa bisa terjadi kayak gitu. Sedangkan pelaku untuk tindak pidana itu udah jelas-jelas melanggar. Tapi apa? Polisi datang ke pelakunya, dimintai uang. Kamu mau nggak membayar uang segini misalnya, agar kamu tidak ditahan? Itu banyak terjadi. Saya sebagai pengacara membeberkan hal ini karena apa? Banyak oknum kayak gitu di kepolisian. Semoga menjadi pencerahan yang baik buat masyarakat, buat kepolisian juga, agar bisa membenahi korpsnya, membenahi di dalam tubuh kepolisian menjadi lebih baik. Monggo yang tidak terima silakan
call saya atau kontak saya. Itu saya mengalami sendiri. Yang terjadi kayak gitu itu namanya oknum. Tidak semua kepolisian itu negatif. Yang negatif itu orangnya, oknum. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat juga harus jeli. Misalnya ada kasus, nggak usah segan-segan untuk laporan ke kepolisian. Bila terjadi seperti yang saya ungkapkan tadi, bisa menjadi edukasi. Edukasi bagi semuanya. Biar kepolisian juga menangani kasus sesuai dengan porsinya. Dan masyarakat luas yang minta perlindungan ditangani dengan tulus oleh kepolisian. Itu maksud tujuan saya. Saya menyayangkan kasus Verdi Sambo ini kayaknya banyak sandiwaranya, banyak nggak jelasnya. Memang kalau saya lihat kasus Verdi Sambo ini, jika terkuak, banyak pejabat yang di atasnya yang kena. Itulah mengapa kasusnya Verdi Sambo ini menjadi kayak begini. Tapi moga kedepannya kasusnya cepat selesai lah. Dan jelas. Moga ini bermanfaat bagi semuanya. Bagi masyarakat, bagi kepolisian, bagi penegak hukum lainnya. Tidak hanya kepolisian, juga TNI. Kepolisian bisa melindungi masyarakat, begitu pula TNI bisa melindungi masyarakat. Masyarakat juga bisa menghargai kepolisian dan TNI. Saling selaraslah berjalan. Dengan begitu negara akan maju. Kalau masih banyak oknum di negara kita ini, apalagi di penegakan hukum, parah saya katakan. Kenapa? Akan terjadi satu, banyak korupsi, nepotisme, kolusi. Saya sampai heran, sebagai pengacara ini heran kok. Kenapa? Mengapa Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah? Ya itu karena satu, ada oknum itu. Tidak hanya ada oknum, tapi banyak oknum. Terutama di tubuh kepolisian. Monggo semoga ini jadi pencerahan bagi kalian semua. Kita semua sebagai masyarakat. Sebagai warga masyarakat juga harus bisa menelaah, mencermati kasus ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi masyarakat luas. Doa saya sebagai pengacara, semoga kasus Verdi Sambo ini cepat selesai dan bisa menjadi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam saya, Boras.